Halo semuanya, perkenalkan nama saya Katrina Nabel, saya dari 10 IPS 2. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kesinambungan hasil budaya manusia purba dengan manusia modern. Selamat menyaksikan. Kembali lagi di pembahasan mengenai sejarah peminatan untuk kelas 1 SMA. Di pertemuan kemarin, kita telah membahas mengenai hasil kebudayaan yang ada di masa praksara. Nah, seperti yang kita telah ketahui dan kita pelajari, pada masa praksara ini terbagi lagi atau diklasifikasikan lagi menjadi 4 masa. Yang pertama ada masa Paleolitikum, lalu diikuti dengan masa Mesolitikum, lalu masa Neolitikum, dan yang terakhir adalah zaman Perundagian atau masa Logam. Sebenarnya Megalitikum termasuk ke dalam masa-masa ini, tetapi karena hasil-hasil kebudayaan yang merupakan campuran dari masa Neolitikum dan masa Perundagian, hal ini menyebabkan masa Megalitikum tidak termasuk ke dalam klasifikasi masa-masa ini. Yang pada akhirnya masa Megalitikum ini menjadi bagian dari masa Perundagian dan juga masa Neolitikum. Kebanyakan dari budaya-budaya yang ditinggalkan ini mulai tergeser dan berkembang karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta ilmu teknologi yang ada di masa sekarang. Tetapi ada juga nih sebagian kebudayaan yang masih diterapkan seperti pada zaman manusia purba atau pada masa praksara yang mengikuti pola dan bentuk aslinya. Yang pertama kita akan membahas mengenai tradisi gerabah. Tradisi gerabah sangat berkaitan dengan proses pembuatan dan proses penggunaan gerabah. Gerabah itu sendiri telah ditemukan di akhir zaman Mesolitikum dan di awal zaman Neolitikum. Tapi pada zaman ini, gerabah yang dihasilkan masih sangat sederhana dan proses pembuatannya masih menggunakan tangan. Bagaimana kita bisa mengetahui gerabah yang dihasilkan masih sangat sederhana? Jika kita melihat di zaman-zaman setelahnya seperti zaman Perundagian, gerabah-gerabah yang dihasilkan di zaman Perundagian ini lebih memiliki banyak motif dan lebih memiliki banyak ragam dibandingkan dengan gerabah di zaman Neolitikum. Dikarenakan gerabah yang dihasilkan di zaman Neolitikum masih menggunakan tangan dan proses penggunaannya masih sangat sederhana. Sementara di zaman Perundagian, terutama ketika orang-orang Vietnam atau yang biasa kita kenal sebagai tradisi Sahyun Kalanai telah mengembangkan gerabah ini menjadi lebih bermotif dan lebih beragam jenisnya. Dan ternyata di Desa Beru, wilayah Sopeng, Sulawesi Selatan masih ditemukan juga tradisi pembuatan gerabah yang ditonjolkan untuk perempuan. Jadi di daerah sana atau di daerah Desa Beru yang membuat gerabah itu adalah perempuan-perempuan atau wanita-wanita karena mengikuti dari tradisi di zaman manusia purba pada kala itu. Nah, di era sekarang, gerabah-gerabah ini juga masih ada proses pembuatan dan penggunaannya. Contohnya ada di Pulau Jawa, di Tuban, Bantul, Gunung Tangkil, Bogor, dan Desa Ajun. Nah, di daerah ini telah lebih maju karena sudah dilengkapi oleh roda pemutar. Roda pemutar ini membantu atau mempermudah proses pembuatan dari gerabah ini sendiri. Tetapi ada juga nih beberapa wilayah atau beberapa daerah yang masih menerapkan proses pembuatan gerabah sama seperti di zaman-zaman masa praksara atau zaman manusia purba. Contohnya ada di orang-orang Toraja yang mereka masih menggunakan proses pembuatan gerabah menggunakan tangan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai tradisi megalitik dan sistem kepercayaan. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali suku bangsa yang menganut kepercayaan atau kebudayaan yang berbeda-beda. Dan salah satu suku bangsa ini menganut atau masih menerapkan kebudayaan-kebudayaan yang ternyata masih sangat mirip atau masih sama dengan kebudayaan di manusia praksara. Jadi kebudayaan-kebudayaan ini diturunkan lagi dari generasi ke generasi lainnya. Contoh nyatanya adalah masih dihayati dan dijaganya bangunan-bangunan megalitik yang memiliki makna-makna spiritual bagi masyarakat pendukungnya. Contoh kedua ada di Waingapu, Sumba Timur, NTT. Sebagian besar masyarakat di sana masih menganut sistem kepercayaan animisme Marapu. Yang ketiga ada tradisi penguburan. Tradisi penguburan juga merupakan salah satu
tradisi yang masih ada dari sejak manusia purba sampai manusia modern seperti kita sekarang. Tradisi penguburan ini pertama kali ditemukan atau dilakukan oleh manusia praaksara dengan menempatkan atau menaruh jasad-jasad orang yang telah meninggal ke dalam gua. Kenapa sih mereka menggunakan gua sebagai tempat peristirahatan terakhir orang-orang yang telah meninggal? Ternyata ada alasan nih di baliknya. Gua ini melambangkan ketakutan kita terhadap kekuatan magis atau kekuatan spiritual yang ada di dalam situ. Biasanya jasad orang yang telah meninggal ini diletakkan secara terlipat, seperti janin yang berada di dalam kandungan. Hal ini melambangkan atau menyimbolkan sebagai kelahiran kembali menuju sebuah kehidupan yang baru. Lalu ada dua cara penguburan dari tradisi megalitik yang masih kerap kali dilakukan di Indonesia, yaitu penguburan langsung dan penguburan tidak langsung. Penguburan langsung biasanya tidak menggunakan wadah apapun untuk menaruh jasad tersebut. Jadi biasanya jasad-jasadnya diletakkan di atas tanah lalu ditutup menggunakan kain adat dan diletakkan di bawah pohon. Banding terbalik dengan budaya atau tradisi penguburan langsung, tradisi penguburan secara tidak langsung harus memerlukan wadah untuk menaruh jasad orang yang telah meninggal. Contoh wadah kuburnya adalah tempayan dan guci keramik. Tradisi penguburan secara tidak langsung masih dapat kita jumpai di Sumba, Nias, Toraja, Batam, dan masih kerap kali dipraktikkan sampai sekarang. Dan kita telah mencapai tradisi yang terakhir dalam kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern, yaitu tradisi bercocok tanam. Tradisi bercocok tanam ini sendiri telah dikenal atau telah ditemukan oleh manusia praaksara pada zaman Mesolitikum. Tapi di zaman-zaman berikutnya seperti zaman Neolitikum dan zaman Perundagian hingga zaman sekarang menjadi lebih berkembang karena kemampuan manusia untuk berpikir menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Lalu di masa Perundagian, tradisi bercocok tanam menjadi lebih maju lagi dibandingkan di masa Neolitikum. Ketika di masa Perundagian mulai dibuat atau diciptakan alat-alat dari logam yang dapat membantu pertanian dan juga tidak sepenuhnya menggantungkan air hujan untuk menyirami tanaman-tanaman yang telah mereka tanam. Kesinambungan hasil budaya manusia purba dan manusia modern. Semoga pembahasan kali ini cukup singkat, cukup padat, dan juga cukup untuk dimengerti. Maaf jika masih ada salah perkataan. Semoga pembahasan ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih.